Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Nggih. Seperti sebelumnya bahwa hari ini pertemuan ketiga kita pada mata kuliah pembelajaran PPKN di STMI. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup atau apa hal-hal apa saja yang dibahas dalam pembelajaran PKN di MI. Gitu nggih. Sebelumnya kita harus paham dulu nih tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan karakter warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tujuan PPKN agar peserta didik ini mempunyai kemampuan sebagai berikut ya teman-teman. Jadi tujuan untuk PPKN di MIST. Yang pertama adalah berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Meskipun maksudnya dalam usia masih dini gitu ya istilahnya. Juga diharapkan mampu untuk bersikap netral gitu ya, rasional, kreatif dengan isu-isu yang berkembang. Jadi sejak dini harus ada apa namanya tumbuh karakter-karakter yang demikian. Lanjut lagi berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti korupsi. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi dalam era global ini tujuan PPKN ini agar nantinya itu membentuk warga negara yang siap akan perkembangan zaman, terus kemajuan teknologi dan informasi, menyikapi isu-isu kewarganegaraan, kemudian siap ketika kita terjun ke dunia masyarakat, kemudian juga berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain gitu ya, harus siap dengan hal tersebut. Dan juga harus bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas nih teman-teman dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sejak dini. Nah, kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran nih, pada setiap tahun kan biasanya maksudnya disesuaikan dengan kurikulum yang ada yang berganti-berganti ya, tapi untuk kedalaman muatan kurikulum ini setiap mata pelajaran itu dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum, teman-teman. Kompetensi yang dimaksud terdiri ada standar kompetensi, terus juga SKKD ya, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Nah, muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian dari integral struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 nih, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah pembahasannya itu nanti tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu meliputi hidup rukun dalam perbedaan, toleransi, ya, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Ini hal-hal yang dibahas terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, norma hukum dan peraturan. Nah, ruang lingkup ini meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian sistem hukum dan
peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Misal nih ya, penanaman nilai-nilai sikap kalau di keluarga itu kan biasa karena kita masih sekolah dasar ataupun MI kan masih tingkatannya sekolah dasar, jadi contoh atau implementasinya itu seringkali kan dilakukan ketika dalam kehidupan berkeluarga, tata tertib di sekolah, kemudian di masyarakat. Nah, bagaimana agar peserta didik itu sadar akan pentingnya mengetahui norma dan peraturan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi diharapkan kan nanti terbentuk karakter yang baik, yang sopan, yang tentunya disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada hak asasi manusia. Pada ruang lingkup ini meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional, internasional, HAM, kemudian pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Di sini peserta didik juga diharapkan tahu tentang hak dan kewajibannya, tentang ketika dia memposisikan diri sebagai anak, kemudian turun di dunia masyarakat, di lingkungan pertemanan, di sekolah, seperti itu. Jadi tahu hak dan kewajibannya, sehingga anak tersebut memiliki karakter yang warga negara yang baik, yang tahu akan hak dan kewajibannya. Tidak hanya menuntut hak saja, tapi juga kewajiban juga dilakukan. Kemudian penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi juga menghormati hak-hak orang lain seperti itu. Nah, kalau kebutuhan warga negara ini meliputi tentang gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Nah, ini bisa dicerminkan dengan sikap-sikap gotong royong ya, kebersamaan, ya. Kemudian harga diri sebagai warga negara. Lanjut lagi, berorganisasi itu seperti apa? Ini tahu karakter-karakter orang lain, bagaimana harus bersikap dan menyikapi. Kemudian boleh mengeluarkan pendapat, tapi ketika ada misalkan ada teman yang lain ya tidak sesuai dengan pendapat kita, berarti bagaimana harus bersikap? Menerima, menghargai pendapat orang lain. Tidak harus pendapat kita itu diterima oleh yang lain, tapi kita nggak boleh memaksa pendapat kita. Kita harus juga menerima, menghargai keputusan bersama ketika musyawarah. Contohnya Nah, konstitusi negara ini meliputi dengan proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi, ya. Jadi ini pemahaman secara umum kayak gitu kalau di sekolah dasar. Kekuasaan dan politik. Nah, ini meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi, sistem politiknya, budaya politik di Indonesia misalkan atau di luar bagaimana, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Memang ini cakupannya luas, akan tetapi nanti akan dikerucutkan sesuai dengan SKKD yang dibutuhkan pada tingkatan sekolah dasar ya teman-teman, mohon diingat. Jadi wah kok berat banget kayak gitu materi yang disampaikan. Tidak teman-teman, jadi nanti disesuaikan untuk tingkatan sekolah dasar apa saja yang memungkinkan untuk masuk dan bisa diterima oleh peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian bagaimana implementasinya, bagaimana penerapan guru kita ketika menerangkan itu harus bagaimana bersikap, kemudian agar dapat dengan mudah ditangkap atau dipahami oleh peserta didik kayak gitu. Lanjut lagi tentang Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusannya bagaimana, sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ini sudah cukup jelas ya bagaimana kedudukan Pancasila, peserta didik diharapkan paham tentang kedudukan Pancasila itu sebagai apa sih? Kenapa harus ada Pancasila? Fungsinya apa? Kemudian pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau
sekolah dasar otomatis dalam kehidupan di keluarga ya, di lingkungan pertemanan, di sekolah itu ada nggak pengamalan nilai-nilai Pancasilanya misalkan dicontohkan dan lain-lain. Nah, globalisasi ini meliputi globalisasi di lingkungan politik luar negeri Indonesia ya di era globalisasi. Terus harus tahu dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, teman-teman bisa menjelaskan ke peserta didik tentang pentingnya kesiapan dalam menghadapi arus globalisasi. Bukan terbawa arus, tapi harus bisa berkembang ya, berkembang bersama dengan globalisasi itu sendiri. Jadi mengayu, istilahnya kalau saya analogikan seperti ini nih teman-teman. Kita berada di sungai, arus globalisasi itu deras. Bagaimana kita bisa mengayuh agar sampan gitu ya misalkan, agar kita bisa mengontrol daripada arus yang sangat kencang itu sendiri. Kita terbawa arus tapi kita tidak serta-merta loss gitu ya, maksudnya tidak terbawa dan kita melupakan jati diri bangsa kita sendiri, tidak, tapi kita tetap memegang teguh prinsip dan jati diri bangsa kita, ideologi bangsa kita, tetap bahwa kepribadian bangsa kita itu tetap dijaga di dalam hati meskipun kita menambah wawasan-wawasan dari luar. Baik, khusus untuk SDMI, lingkup isi pendidikan kewarganegaraan ini dikemas dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang secara sekuensial diorganisasikan sebagai berikut. Ini ada dari kelas 1 semester 1, semester 2, dan sampai kelas 6 semester 1 dan kelas 6 semester 2. Nanti tetap Bu Fir share PowerPoint-nya ya teman-teman agar lebih mudah mungkin mau diulangi dan lainnya. Ya, baik, seperti ini contohnya. Kelas 1 semester 1 nih. Standar kompetensinya yang pertama adalah menerapkan hidup rukun dalam perbedaan. Ini lebih ke toleransi ya. Kemudian KD-nya apa? Lebih mengkerucut kemana gitu ya. Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Kemudian KD 1.2-nya memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah. KD 1.3-nya menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa meskipun ruang lingkup tadi ya, poin-poin ruang lingkupnya itu terkesan kok pembahasannya itu berat untuk sekolah dasar, tidak, tapi ketika kita kembangkan sesuai dengan SK dan KD-nya, otomatis disesuaikan dengan tingkatan sekolah dasarnya seperti ini, lebih jelasnya gitu ya. Kemudian yang SK kedua membiasakan tertib di rumah dan di sekolah. Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah. Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah. Bagaimana peserta didik siap dengan adanya peraturan-peraturan baik di rumah maupun di sekolah, baik yang tertulis maupun tidak. Bagaimana sikapnya ketika membiasakan untuk tertib di rumah dan di sekolah contohnya ya. Kemudian pada semester 2 ini menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah ya. Kemudian menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya. Melaksanakan hak anak untuk di rumah dan di sekolah. Dan juga kewajiban ya, menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah ini masuk di SK keempat. Kemudian mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah, melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Ini contoh kelas 1 ya, ada juga kelas 2 semester. Dan ini saya slide ya. Nanti teman-teman bisa melihat lebih lengkapnya dari PowerPoint yang saya berikan. Ya, sekian dulu dari Bu Firda tentang ruang lingkup pembelajaran PKN MIST. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian, mungkin ada kesalahan dan lainnya, atau mungkin terlalu cepat. Nanti saya share untuk PowerPoint-nya ya teman-teman. Semuanya sehat selalu dimanapun berada ya. Kemudian semoga pandemi cepat berakhir, jadi saya dan teman-teman bisa bertatap muka ya dalam keadaan yang baik pula. Ya, saling mendoakan dalam kebaikan, tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.